Tidak ada yang sempurna, tapi kamu kenapa selalu mendapatkan segalanya? Bahkan dengan membuat ngumpil kegembiraanku. Di SMP, kamu juara puisi ketika aku menang lomba lukis. Kita pun lulus dengan nilai yang sama. Di SMA, ketika aku juara kelas, kamu juga meraihnya di kelas yang lain. Sekelas di kelas 3, aku berhasil menggesermu ke peringkat kedua. Tapi Adit yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah memboncengmu pulang. Maaf kak, katamu dengan air muka bersalah. Kau mau memanggilku kakak sebab kata ibu aku lebih dulu beberapa menit dilahirkan. Aku sudah menolak, tapi Adit juga mau belajar sama Sensei Bata. Kami memang dekat Jannah, potongku. Tapi aku akan mencapakan playboy itu di hari kau merebutnya. Kau percaya dia juga mau belajar membaca huruf kanji? Ingat Jannah, Adit itu laki-laki sebagaimana ayah. Kak, tidak cukupkah kekerasan yang diterima ibu jadi pelajaran? Kau tahu bukan, bulan depan ayah dan ibu resmi berpisah. Ayah tidak perlu lagi menjaga citranya, sebab tidak berniat maju di pileg tahun depan. Laki-laki di mana saja begitu. Sungguh sikapmu yang selalu membuatku muak, hingga aku akhirnya bermanuver. Kau dan ibu pasti syok dan kecewa, tapi risiko harus kuambil untuk mengalahkanmu. Ya, kau lalu ikut ibu yang hanya seorang tukang jahit, dan aku mengekor ayah yang fokus mengembangkan perusahaannya di Jakarta. Sejak itu, aku merasa tatapanmu selalu meneriakiku orang munafik. Setahun kemudian aku mengirim kabar kelulusanku di Meiji University. Tak sia-sia ayah membiayaiku kursus intensif bahasa Jepang di Kemang. Aku belum siap, kataku ketika kau memberitahu ibu ingin bicara. Ya, aku merasa sangat bersalah kepada ibu. Aku ikut bangga kak, katamu berusaha mencairkan suasana. Kau menceritakan kuliahmu di sebuah kampus swasta di Lubuk Linggau. Tentu saja aku menang banyak, meski kekalahan tak terdengar dalam nada bicaramu. Suatu hari, kau mengadu tentang ayah yang tak pernah mengirimkan uang bulanan sebagaimana kesepakatan pasca perceraian. Ayah bergeming ketika aku menyampaikannya. Aku tak mau mendesaknya. Ia sudah mau membiayai kuliahku saja sudah lebih dari cukup. Sejak itu, kau tak pernah menghubungiku sebelum 2 bulan lalu kau tiba menelpon. Aku menang lomba karya tulis ilmiah, kak, katamu bersemangat. Aku memutuskan sambungan dan memblokir nomormu. Hei Janati, kenapa harus dongkol? Kau kuliah di kampus ternama di Cidoyo Citi. Bulan depan kau juga akan menyambut rombongan mahasiswa berprestasi se-Asia, sedangkan kembaranmu malah sibuk dengan kampus buluknya di Lubuk Linggau dengan prestasi recehnya. Tapi kau adalah hantu gentayangan yang menembus ruang dan waktu. Bagaimana bisa satu dari 2 perwakilan mahasiswa berprestasi Indonesia yang dikirim ke Tokyo itu adalah kamu? Kamu memandangku sekilas sebelum naik podium. Apa? Kau presentasi dalam bahasa Jepang? Aku tiba-tiba ingat Sensei Bata. Aku tak pernah menyangka kau mengejarku sejauh ini. Kamu jahat sekali, Jannah. Ketika tepuk tangan bergemuruh dan orang-orang mengerubungimu, aku meninggalkan tempat acara dan kembali ke hotel yang disewa kampus untuk panitia. Seusai makan malam, kau menemuiku di kamar. Pasti merasakan betapa berat aku membalas pelukanmu. Di balkon kamar, kau memuji kulitku yang putih dan menebak aku menggunakan kosmetik produk Jepang yang kalau di Indonesia harganya selangit. Oh ya, ibu sudah mulai sakit-sakitan, kak.
Kau cepat sekali lompat materi. Ketara sekali pujian tadi adalah basa-basi. Di Indonesia sekarang baru pukul 10. Mungkin ibu belum tidur. Aku bisa menelponnya kalau kakak mau bicara. Ibu menanyakan kakak terus. Aku menggeleng. Aku masih belum siap. Aku melepas pandang ke gedung-gedung tinggi kota Tokyo, kejauhan yang menyerupai himpunan menara berhinggap kunang-kunang. Kak, bunyi bel pintu menyelamatkanku. Pesanan makanan datang. Aku tahu kamu tidak suka makanan Jepang, tapi onigiri di Yasuke Hotel adalah yang terbaik di Chidoya. Kamu mesti coba, Jana. Seruku begitu pelayan meninggalkan kami. Kau masih sempurna, tapi pernah membantah dan selalu mempercayaiku. Kau bersemangat sekali melahap copokan nasi berbumbu khusus itu. Lezat sekali, katamu antusias. Ayo kakak makan juga. Kau mengambil semongkah onigiri dan menyorongkannya ke mulutku. Bayangan masa kecil menyerang-nyerangku. Bermain cengkleng di bawah kanopi ketapang yang rindang di pekarangan. Keriuhan membantu ibu memasak dan membersihkan rumah tiap pagi dan sore. Berebutan meraih oleh-oleh di tangan ayah saban ia pulang dari luar kota. Dan tentu saja keseruan kita menghabiskan bekal dari kotak makan siang yang sama. Oh, kakak menangis. Aku menggeleng dengan mulut penuh nasi. Mungkin kelilipan. Aku menyeka mata yang hangat. Angin mulai kencang, ayo kita masuk. Dadaku sebak. Aku benci persaingan ini. Di dalam, kau bercerita tentang seorang duda yang ingin melamarmu. Aku mempertimbangkannya, karena ia berjanji akan mengobati ibu sampai sembuh. Suaramu mulai parau. Dia ayahnya Adit, anggota dewan seperti ayah dulu. Tangismu pecah. Aku menarikmu ke dadaku, memelukmu lagi sebagai adik setelah sekian lama. Aku tak berkata apa-apa. Aku berusaha tegar, tapi mataku basah juga. Apakah artinya sekarang aku sudah menang? Atau kalah untuk kesekian kali oleh ketulusan merawat ibu? 5 tahun setelah pertemuan itu, kita tak pernah bertukar kabar. Sejak memergoki ayah membawa perempuan ke apartemen di liburan semester akhir di Jakarta, aku pikir sudah saatnya kami berpisah. Aku terbang ke Tokyo dengan menguras tabungan dan menyelesaikan S2 di kampus yang sama. Mengandalkan beasiswa dan upah mencuci piring di kedai ramen yang tak seberapa. Kini, aku sudah memperoleh yang ku mau, pendidikan yang tinggi dan karir yang bagus sehingga bisa mengirimi ibu uang tiap bulan lewat rekeningmu. Meskipun tak seberapa, aku menolak kalah kelak darimu. Beberapa teman kantor yang tak mampu melepaskan diri sebagai pribumi yang pernah dijajah menyarankanku mencari pendamping setiap kali aku mengeluh. Menjadi manajer regional di penerbitan terkemuka ternyata tak melimpahiku dengan ilmu dan kegembiraan. Tetapi tekanan dan kegusaran hari-hariku hanya tentang rutinitas kantor, jadwal konsultasi dokter yang tak menentu, obat tidur dengan dosis yang selalu bertambah, dan tangis tengah malam tanpa alasan yang jelas. Dasar inlader, menikah tentu bukan solusi. Di tengah kekecewaan ini, kau dan ibu hadir dalam mimpiku suatu malam. Aroma pekarangan ini masih sama. Meski pohon ketapang itu sudah ditemani sawo dan jambu biji yang tak kalah rimbun, kau yang sedang membereskan makanan di atas meja di muka pintu masih mengelap tanganku dengan ujung daster lalu memeluk erat. Kok nggak bilang-bilang kalau mau pulang, Kak? Saking harunya suaramu bergetar. Di kamarnya, wajah perempuan 60 tahun itu pucat. Suara cemprengannya memanggil kedua putri kecilnya untuk mendekat mendengarkan andai-andai di tempatnya terbaring saat ini. Mengusal-ngusal ingatan dan
Aku cium punggung tangannya lalu memeluk tubuhnya yang ringkih dengan penyesalan yang mengiris-iris ulu hati. Di wajahnya aku menangkap keletihan yang kehilangan garis tepi 1, 2, 5 detik kemudian. Matanya berkedip dan air hangat jatuh berbulir-bulir. Aku menangis meraung-raung dan mencium pipinya yang basah bertubi-tubi. Alangkah hebatnya dirimu, Dik. Punya suami seorang anggota dewan yang sangat pengertian sehingga kau leluasa merawat ibu. Kataku begitu ibu terlelap setelah aku menyuapinya 3 sendok bubur buatanmu. Pasti ia sudah habis uang banyak untuk mengobati ibu, meskipun tampaknya kondisi ibu belum banyak perkembangan. Kau menggenggam tanganku dan menatapku dalam. Aku ingin bilang jangan ikut-ikutan menangis, tapi kata-katamu berikutnya membuatku tahu kalau kau lebih berhak melinangkan air mata. Laki-laki itu tak pernah mengobati ibu, Kak. Bahkan, dialah yang menyebabkan ibu seperti ini. 2 kali ibu pingsan karena menjadi saksi bagaimana tangannya melayangkan kursi yang hancur berkeping-keping di punggungku. Oh, selain menjadi guru honor di beberapa sekolah, aku berjualan nasi gemuk untuk menambah penghasilan. Kakak tidak lihat meja daganganku di depan tadi. Aku adalah kaca yang baru saja dibanting begitu mengetahui kenyataan itu. Aku justru selalu iri kepadamu, Kak. Aku tak menangkap kepura-puraan di mata sayumu. Kakak begitu mandiri di bawah didikan ayah yang keras. Kakak mendapatkan semuanya, sekolah, dan karir bagus sehingga bisa mengirimi kami uang bulanan. Kakak juga memilih untuk tidak menikah. Kalau tidak mengingatmu di luar sana, aku tak punya alasan untuk bertahan. Pipi kami sudah terasa lengket oleh air asin yang sedari tadi menghangatkan duha yang makin condong. Aku sudah janda, Kak, katamu dengan suara yang ditegar-tegarkan. Untuk kesekian kali, aku tumbang dan kalah lagi. Lubuk Linggau, 30 Agustus 2020.